Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahi dan utifillah, para mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, tentunya bersama saya Putri dan Saya Asia di podcast Al-Jannah bersama meraih surga, insyaallah. Asia, gimana kabarnya Putri? Oh, kita nggak bosan-bosan ya nanya kabar ya, karena kita kan seminggu nih nggak jumpa nih, masya Allah, rindu. Teman-teman semua rindu nggak ya sama podcast Al-Jannah ya? Insya Allah, karena kan kita terus ya. berbagi ilmu dan insya Allah teman-teman juga mendapat pahala dengan mendengarkan dan men-share-nya. Apalagi nge-share ya, jadi Bener pahalanya nambah insya Allah. Ngalir terus. Bener-bener. Nah Asia, kita mau bahas apa nih di Kali minggu ini ini? kita akan ngebahas tentang fasah. Nah, itu banyak tuh PR kita tentang fasah. Oh, yang kemarin itu ya? Udah ngumpulin yang kemarin belum ya? Lupa ya. Yang kemarin aja ingetnya. Oke deh, ya udah nggak apa-apa. Perbedaannya sama talak juga apa gitu. Oke, kita bakal temenin sama Ustadz siapa Apa nanti sih nih? fasah itu? Nggak kamu tanya? Kan pembatalan akad nikah Oh, kan? iya. Weh. Kirain udah lupa. Masya Allah. Ini nanti bakal temenin sama Ustadz siapa nih? Sama Ustadz Adnan Hasibuan. Oke Ketua deh. dari tim dakwah Wong Solo Group. Benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Muji Lestari, karyawan dari Ayam Penyet Surabaya, Grand Wisata Tambun. Kepada Saudari Muji kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwal hasir walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Jazakillah khair kepada Saudari Muji. Insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita. Amin. Allahumma amin. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanis. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas.
karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Itu tadi iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Jadi Produknya ada yang ini di depan dia, ini, bener macam-macam. banget. Ada yang emergency series, Ada signature yang series, festival. wes, masya Allah. Ada yang festival Bener dan banget. ya ada yang home series, masya Allah. Jadi ada yang menggunakan pemanas, itu cocok sekali ya untuk yang suka traveling ya. bener. Dan yang tanpa pemanas itu bisa di di-stok di rumah. microwave atau dikukus atau direbus, masya Allah. Dan tentunya halal ya. Halalan Halalan thayyiban. thayyiban. Masya Allah. Nah, Asia tadi kita bakal ditemani sama Ustadz Adnan ya. Iya benar banget. Oke. Langsung aja nih kita panggilkan ya, Ustadz Adnan Hasibuan. Ya Ustadz, waalaikumsalam Ustadz. Ustadz, gimana kabarnya nih Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Sehat berkat doa mujahid, Masya Allah. mujahidah semua ya, mbak-mbak pembawa podcast yang luar biasa. Ustadz yang luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kata Asia nih kita mau bahas tentang fasah ya Ustadz ya hari ini ya. Emang kemarin dari pembahasan-pembahasan itu kita ada pertanyaan ya terkait fasah gitu. Kenapa kok dibatalkan akad nikah? Kenapa nggak lebih ke cerai misalnya gitu ya? Nah ini kita mendengarkan nih kenapa fasah. Gimana sih hukumnya tuh fasah gitu? Penyebab bisa fasah itu kenapa gitu? Penasaran soalnya. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahidin, mujahidat dimanapun berada, pemirsa podcast Al Jannah yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan mengemukakan tentang perbedaan ya, antara tolak dan fasakh, sehingga kita tidak keliru. Nah, ini jatuhnya tolak atau fasakh. Nah, maka kita harus punya dasar ya, pengetahuan yang kuat tentang perbedaan antara keduanya. Ya. Tolak dan fasakh ini berbeda dalam hal inisiatif. Ya, niat yang pertama. Nah, siapa yang pertama kali berinisiatif? Nah, kalau tolak, nah berarti inisiatif atau keinginan yang pertama itu dari pihak suami, nah, bukan pihak istri. Nah, ceraikan aku, tak bisa. Nah, karena tolak itu menceraikan itu hanya bisa dari pihak suami. Nah, tentunya pada podcast yang lalu sudah banyak dibahas ya. Nah, bagaimana dengan tolak itu. Jadi intinya itu dari pihak suami dulu ya, inisiatifnya. Nah, kalau fasakh ya, itu dari pihak istri. Nah, jadi istri merasa keberatan. Ada yang terzolimi ya. Nah, seperti dalam pertemuan kita atau penyampaian pada ustadz yang telah lalu itu, nah, karena suaminya misalnya sakit kelamin misalnya, ataupun karena gila ya, tiba-tiba hilang ingatan, akal. Nah, maka berinisiatiflah si istri tadi, si wanita tadi mendatangi hakim atau pengadilan. Nah, jadi carilah pengadilan ataupun hakim yang betul-betul taat soleh, hakim yang baik. Nah, sehingga dia bisa memutuskan betul nggak bisa nggak ini difasakh, dipisahkan. Nah, maka disitulah ya kita harus mengetahuinya. Nah, jadi dari sisi inisiatif ataupun siapa yang mengusulkan pertama, ya. Atau kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Nah, maka yang mengusulkan, yang berinisiatif itu adalah ya, istri. Berarti lebih dekat ke khuluk ya Ustaz? Maksudnya khuluk kan juga gugatan cerainya istri ke suami kan? Iya, cuman kalau suami nggak mau kan nggak jatuh. Berarti ini nggak perlu persetujuan dari suami ya Ustaz? Tinggal pihak ketiga tadi ya Ustaz ya. Nah, inilah kita meminta kepada hakim tadi.
Nah, jadi hakimlah yang memutuskan boleh atau tidak difasakh, dipisahkan dia. Nah, jadi nanti akan lebih paham lagi kita. Ya, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, ya, perbedaan selanjutnya, yaitu dari sisi iwad, ya, iwad pengganti, ya, uang pengganti. Nah, kalau tolak, itu tidak ada iwad. Ya, biasa, ya, kalau sudah diceraikan, ya diputus, ya, nanti tidak ada penggantian, ya, tidak ada iwad, penggantian mahar, ya, tidak diganti. Nah, lain halnya dengan fasakh, ya. Jadi berbeda dengan tadi yang kata Mbak Asia tadi. Kalau begitu samalah dengan khuluk. Nah, kalau khuluk, ya, dia membayar mahar, iwad, mengembalikan mahar. Nah, kalau fasakh tidak, dia tidak mengembalikan mahar. Jadi ya pisah saja begitu. Nah, itu dalam hal apa? Misalnya kalau dia sudah bercampur, ya, sudah melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada dikembalikan fasakh. Nah, tapi kalau belum bercampur, ya, masih suci, ya, tiba-tiba ada ditemukan aib, nah gitu. Kayak kucing beli dalam karung itu kemarin ya. Itu PR juga tuh kan. Iya. Kalau misalnya sebelumnya setelah resepsi, setelah akad, ternyata ada yang nggak disukainya. Ternyata dia agamanya beda, gitu kan. Dia menipu. Nah, tiba-tiba dapat informasi dari teman, dia itu sebenarnya non muslim misalnya, ya kan, kita tidak boleh, ya. Tapi belum bercampur mereka, ya. Nah, inilah gunanya, ya. Nah, menjaga kesucian itu tadi dia jaga betul. Nah, maka dia menuntut kepada hakim untuk dipisahkan karena ketahuan. Ya. Itu kembali mahar, Ustaz? Tidak. Oh, nah, tidak kembali karena dia masih suci, ya, dikembalikan saja, ya. Begitu juga karena ditemukannya penyakit kelamin misalnya, tiba-tiba ada indikasi, ya, ataupun penyakit-penyakit lain yang berbahaya dan tidak berkenan pasangannya, ya. Iya. Tapi Ustaz, kalau misalkan mereka tadi sudah bercampur, itu dikembalikan mahar juga atau tidak? Ya, dikembalikan lah. Tidak dikembalikan, karena sudah dihalalkan. Kalau belum bercampur tetap nggak dikembalikan gitu, Ustaz? Kalau sudah bercampur, sebelum bercampur dikembalikan saja. Berarti karena posisinya masih suci, ya. Kalau belum bercampur dikembalikan. Kalau saja. Sudah bercampur tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan. Karena sudah dihalalkan dia. Sudah terjadi penghalalan dengan hubungan suami istri tadi. Jadi sudah masing-masing sudah menghalalkan, ya, faradnya, ya. Baru kemudian perbedaan selanjutnya antara talak dan fasakh ini dalam hal status kepemilikan harta, ya. Harta waris, Ustaz. Harta waris, ya. Nah, kalau dia tolak, ada istilahnya sekarang harta gono gini, gitu, ya. Nah, itu dibagilah. Kalau misalkan masing-masing berdua mencari mata pencaharian sama-sama, terkumpul uang, itu bisa pembahagiannya separuh. Ya. Tapi kalau misalkan dalam fasakh ini, tergantung kepada keputusan hakim. Jadi hakimlah yang memutuskan apakah diberikan, ya, termasuk mahar tadi, ya, apakah tidak dikembalikan daripada pembahagian hartanya. Nah, begitu pula dalam hal warisan. Nah, tadi ada disinggung, ya, masalah warisannya macam mana, gitu kan. Nah, kalau terindikasi misalnya istrinya ini adalah muhrimnya, misalnya saudara sepersusuan, sepersusuan, gitu, mahram. Kan tidak ada kewajiban untuk pembagian waris. Jadi sudah dilepas, ya, dianggap ya saudara, tidak ada saling mewariskan. Ya.
Jadi itu dari sisi perbedaannya antara tolak dan fasakh. Baru kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan dari sisi iddah. Nanti akan dibahas lagi pada pertemuan yang akan datang tentang bagaimana iddah. Saya cuma menyampaikan perbedaannya. Kalau tolak itu ada iddahnya. Kalau fasakh ada iddahnya juga. Cuma berbeda masanya. Kalau tolak 3 kali suci. 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau fasakh dia 1 kali. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Kenapa tolak lebih lama? Karena supaya bisa berpikir terang, berpikir Masa jernih. evaluasi. Karena kalau fasakh itu kan memang dia udah ketahuan gitu. Sudah ketahuan. Oh ini emang batal, ada yang batal. penyakit tadi, Iya. KDRT atau lain sebagainya gitu. Dan muslim, jadi memang saklek gitu loh Iya. permasalahannya. Tapi kalau tolak tadi kan mungkin kalau tolak kan mungkin hanya permasalahan ya biasa gitu. Tapi kadang kan ada juga yang gitu kan, misalnya istri memang nggak berkenan nih sama misalkan sifat suaminya yang memang misalnya nggak mau beribadah atau Iya. sebagainya, itu juga bisa ya kan bisa juga itu kan Ustaz untuk difasakh, Atau jatuhnya tolak, nggak mau Ekonomi. beribadah gitu enggak Ustaz, Ustaz. enggak mau beribadah gitu. Iya, alasan-alasan ya itu ada itu hakim yang memutuskan. Ya. Talak kah atau fasakh gitu. Fasakh atau talak. Kalau si wanita merasa ini tidak bisa dijadikan imam misalnya. Ketipu misalnya sebelum Iya. nikah rajin Salat. sholat. Setelah Ternyata, nikah masya Allah gitu. sering dugem, sering pulang malam dan lain sebagainya. Dia Sudah merasa dinasihati. tertipu gitu ya Ustaz Iya. dalam pernikahan itu. Ya, dan tidak melaksanakan ibadah, ya dia boleh. Ataupun kekerasan, dia boleh fasakh yang menuntut. Ataupun ya hal-hal lain, misalnya ya kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, maka itu kembali kepada hakim untuk memutuskan. Intinya itu ya, kalau huluk kan dia istrinya minta huluk ke Gugatan. suami, tapi yang memutuskan tetap Membalik. suami kan, dia talak atau enggak gitu. Tapi kalau di fasakh ini lebih ke hakim. istri yang bisa Ya. melaporkan Ngadu ke ke hakim. Hakim. Ini begini nanti maka hukum Permasalahannya. hakim lah yang Hakim lah memutuskan. Oke, fasakh Iya. jatuh. Oh, tidak bisa fasakh. Ini tuh talak gitu. Talak. Berarti memang hakim yang ngomong. Ya, atau kayak pembagiannya dan sebagainya. Benar. Jadi itu yang dari pihak kesalahan dari pihak suami misalnya, itu tetap ada, ya murtad, keluar dari agama Islam, tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian Yang kemarin kita bahas juga Iya. pernikahan beda agama itu kan, kalau misalnya ternyata setelah menikah baru yang diketahui. satu murtad gitu Iya. Sat. Memang awalnya sama-sama Islam, terus yang satu berpindah keyakinan dan disitulah Tiba-tiba, jatuh fasah tadi Iya, ya. datang saudaranya, loh kamu kok masuk Islam? Jadi ketahuan gitu. Ternyata bukan dia masuk Islam, memang sengaja gitu kan. Ingin menarik mungkin Pasangannya dalam hal itu. Benar-benar. Tapi itu ya perlu kita waspadai saja. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang paling mendasar lagi nih Mbak Asia, Mbak Putri, perbedaan daripada tolak dan fasakh, yaitu dari segi keseriusan, keseriusannya. Kalau tolak, ya, serius tak serius, kalau terucap Jatuh. jatuh. Dalam hadis Nabi dari Abi Hurairah itu kan, candanya itu betul-betul. Ya, tidak seriusnya itu juga betul. Di antaranya itulah tadi tolak tadi ya, nikah, tolak dan rujuk. Nah, kalau fasakh ya, ini memang serius gitu kan. Nah, kalau sakit, ya sakitnya ini serius, impoten misalnya. Nah, ini mohon maaf ini tak bisa kan gitu. Saya masih ingin punya keturunan. Nah, jadi si istri minta kepada hakim. Ataupun punya penyakit. Ya, apa penyakitnya yang berbahaya, AIDS misalnya. Nah, jadi ini yang serius. Dan itu adalah keberatan-keberatan yang dialami oleh istri. Ya, karena inisiatifnya itu dari istri. Nah,
Cuma bagaimana kalau sembuh? Itu pula. Nah, misalkan dia gila, diminta cerai, tiba-tiba sembuh sehat, waras, rajin ibadah, kepingin kembali, ya kan? Si istri ini tadi, dia belum menikah juga, ini boleh. Berarti kalau fasakh bisa kembali ya Ustaz? Bisa kembali. Perlu akad lagi nggak Ustaz? Ya, akad baru dan mahar baru. Tiba-tiba dia soleh. Awal lagi ya. Iya, awal Terus lagi. Ustaz, kalau misalnya yang terjadi itu di perempuan gitu, bisa nggak suami memfasahkannya atau ya talak tadi? Talak. Oh, kalau suami berarti Kalau talak suami ya. talak. Nah, selama dia masih iddah, dia bisa kembali rujuk, ya kan? Nah, tapi kalau lewat daripada iddah, nanti akan dibahas oleh pembahas yang selanjutnya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Sudah terjawab ya pertanyaan kita. Fasakh ini juga maksudnya itu tadi kan kita perempuan nggak tahu ini terjadi di suami atau di keluarga saya gitu. Terus dia nggak tahu harus melakukan talak kah, gitu. fasakh kah, huluk kah gitu. Sementara memang itu tadi talak juga bukan wewenang perempuan. benar ya, kan? banget gitu. Jadi datanglah ke hakim, ceritakanlah kejadiannya, kronologinya gimana, maka hakim lah yang memutuskan bisa fasakh atau tidak gitu. Kalau bisa diusahakan mencari hakim yang betul-betul soleh, Betul-betul soleh, adil, yang jujur, yang adil. benar banget. Yang kita tahu kalau hakimnya yang ya aslinya masih bisa di main belakang, nggak usah. Ya kan? Mohon maaf ya, jangan karena ini kan masalah Masa hukum, depan, masa masalah depan, hukum, iya. rumah tangga gitu. Kalau salah-salah bisa jadi zina, salah-salah bisa jadi terzalimi. benar, Terus terzalimi. dalam kondisi terzalimi, kasihan, si istri kasihan. Bener banget. Oke deh Ustadz, sebelum kita lanjut nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah itu tadi iklan dari Wong Wong Solo Solo Group. Group. Bener Jadi banget. ada macam-macam produk yang bisa disimpan di rumah, nggak perlu Masuk repot-repot lagi ya. freezer, nggak perlu disimpan di kulkas. Ini ada ayam goreng, ada ikan, ada juga sambelnya. Tinggal digoreng, sambelnya dicocok. Berarti ini tidak usah di kulkas lagi. Nggak usah, Ustaz. Nggak Di usah, suhu ruang Ustaz. biasa aja. Udah. Mati listrik, mati Oh, aman, nggak ada. Ustaz. Nggak ngaruh Nggak insya Allah ya. ngaruh, Ustaz. Apalagi nanti kan katanya akan terjadi krisis energi. Iya, Tenang, wah. Ustaz. Pokoknya Pas sekali nih. Ustaz taruh di mana aja, Iya. Ustaz geletakkan udah aman lah dia udah. Insya Ini Allah. memang terobosan yang sangat Inovatif. ya. Benar banget. Nah, Insya untuk ke Allah. depan. Bisa dibeli di seluruh outlet Wong Solo Group. Oke, nah Ustadz apa ada yang mau ditambahkan lagi nih Ustadz? Baiklah. Nah, mungkin sebagai kesimpulan dari podcast kita kali ini, perbedaan antara talak dan fasakh ini, yang harus kita kedepankan di dalam talak ini adalah pendidikan. Nah, bukan ketika kita senang kita tidak mentolak, ketika kita rasa tidak senang suka dikit langsung ditalak. ditalak. Nah, karena itu bertentangan dari semangat pernikahan itu, yaitu mawaddah warahmah. Nah, jadi harus tolak pun dasarnya mawaddah warahmah, bukan kebencian, tapi mawaddah warahmah. Kita kasih tempo 3 bulan, seperti itu kan. Nah, itu supaya masing-masing pihak memperbaiki diri, ya istilahnya. Dalam kajian yang lalu sudah dibahas oleh Ustadz Abu Umar ya tentang islah. Nah, itulah pentingnya. Jadi mawaddah warahmah itu yang harus dikedepankan. Nah, kemudian dalam fasakh, semangat yang harus kita garis bawahi adalah fasakh itu janganlah kita menzalimi wanita. Jadi kalau memang wanita itu merasa minta fasakh, ya kita ikhlaskan saja sebagai suami. Karena memang inilah kekurangan gitu kan. Terkecuali si istri memang betul-betul ya sudah terkadung cinta apapun, Mau menerima bersabar. kekurangan apapun itu. Gitu. Jadi bukan berarti
serta-merta kalau seperti ini harus fasakh, tidak. Kalau istrinya menerima ikhlas, Bersabar insya Allah bersabar, lebih baik, ya. berdoa, kan ada masih waktu, ya kan, berikan waktu katanya kan. Supaya kita mana yang kurang diperbaiki gitu. Tapi kalau hal-hal yang berbau syariah, yang dilanggar, berbau kekerasan, Nggak ada karena lagi toleransi. iya. Kalau memang dia udah murtad, nggak ada toleransi. Murtad. Tunggu dia balik Islam. tidak menjalankan Perintah Allah. Perintah Allah. Ya, seperti Apapun yang kita tinggalkan karena Iya. Allah, insya Allah Allah ganti. Dengan yang lebih baik. Amin. Benar. ya, kita sambil memberikan nasihat, ya enggak juga, tetap juga. Di ultimatum lah si suami tadi, Mas, kalau seperti ini terus saya terpaksa minta fasakh lah, kan gitu. Dan fasakh itu nggak ada jangka waktunya kan Ustadz? Berarti misalnya suami istri yang memang udah menikah sampai 10 tahun, 20 tahun, tapi kalau misalkan ada kasus seperti ini, ya masih tetap bisa terjadi itu fasakh. Ya, itulah inisiatif fasakh itu dari istri. Saat tatkala istri merasa ada hak-hak yang terabaikan atau yang terzalimi, dirinya terasa terzalimi dengan tindakan suami, maka dia berhak. Tapi tetap ya mengedepankan mawaddah warahmah itu juga. Dan nggak ada jangka waktu tertentu berarti ya Ustadz ya? Bukan karena ada udang di balik batu. Artinya ya itu tadi, siapa istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada min ghairi ba'sin harramahu raihatal jannah. Kalau nggak ada penyebab, dia minta fasakh, itu haram. Jangankan masuk, ya kan, mencium baunya saja tidak bisa. Karena ada udang di balik batu itu. Mungkin ada yang lebih disenanginya. Gitu. Enakan udang di balik peye ya. Pentingnya belajar ilmu Allah, pentingnya mencari pasangan yang soleh dan soleha agar kita mengetahui hukum-hukumnya bersama. Bener banget. Kita sudah di ujung episode Ustaz. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Ade Herdi. Beliau adalah karyawan ayam penyet Surabaya, Garut. Kepada saudara Ade kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qina bihalalika an harumika wa aghnina bifadlika aman siwaka. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di dalam rumah tangga kami, perusahaan kami, negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram. Dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu. Dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat Allah kabulkan apa-apa yang kita inginkan, dan insya Allah podcast kita hari ini dapat bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah kita ketemu di next episode Ustaz. Dalam keadaan sehat dan Allah berikan kesempatan dan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Dan tentunya terima kasih untuk Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Oke, Asia diingatkan lagi nih teman-teman kita. Jangan lupa untuk tetap terus like, subscribe, comment, and share, dan pantengin terus di channel YouTube Wong Solo Group setiap hari Rabu di segmen dakwah Al Jannah bersama meraih syurga. Masya Allah. Ustadz Asia, marilah kita tutup podcast kita dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya Putri dan Saya Asia. undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.